Halo Socaster, selamat datang di Bima Bincang Mahasiswa. Baik lagi sama aku, Khaila Zahra Aldawiyah. Dan aku, Andika Nurfikri Romadoni. Dan kita kembali lagi di Bima episode kedua. Alhamdulillah ya. Gimana jarak kabarnya kamu? Baik dong Dika, kalau kamu sendiri gimana nih kabarnya? Aduh, sebenarnya aku tuh lagi kurang sehat sih belakangan ini. Karena kan banyak kegiatan di kampus, terus pulangnya malam terus. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Dibilang musim hujan enggak juga sih. Tapi ya itu, jadi akunya jadi demam, batuk, pilek, itu jadi gak enak badan deh. Bener sih, sekarang tuh musimnya lagi gak jelas banget. Kadang hujan, kadang panas, kadang paginya panas, tapi nanti sore hujan sampai banjir. Iya betul. Jadi Socaster di rumah juga harus banget jaga kesehatan biar kita bisa tetap beraktivitas dengan semangat. Ya kan sih, Dik? Betul banget. Dan selain jaga kesehatan, Socaster di rumah juga harus jaga pikiran dan jaga mental kalian. Karena yang namanya pikiran dan mental itu juga penting selain kesehatan tadi gitu. Karena sekarang juga banyak yang Di luar kayak sehat. iya, di luarnya sehat tapi ternyata dalamnya sakit gitu. Keren banget bahasanya, sakit dalamnya gitu ya. Soalnya aku juga kayak gitu sih, Dik. Kenapa Kayak nih? Aku tuh sekarang lagi sering banget overthinking, mikirin banyak hal yang sebenarnya tuh gak perlu dipikirin gitu, karena masih jauh. Karena kan sekarang aku masih semester 3 sih, masih jauh ya, masih Iya. ada 5 semester lagi untuk aku menghadapi kelulusan, menghadapi sidang. Tapi dari sekarang tuh aku udah kepikiran gitu, kayak aku takut nanti gimana caranya aku menghadapi sidang, terus nanti juga setelah sidang kan ada wisuda ya. Nah, di sudah wisuda itu tuh aku harus ngapain aja. Pokoknya Iya aku udah sih. mulai banyak pikiran gitu deh soal itu. Sampai kadang aku tuh susah tidur gitu, Dik. Oh, susah tidur gara-gara overthinking Begadang. itu. Iya. Iya sih, tapi pikiran-pikiran kayak gitu pasti ada sih, walaupun mau kita baru masuk, kita semester 3, pasti pikiran-pikiran kayak nanti jadi apa ya, terus nanti bisa ngebanggain orang tua gak ya, terus kalau aku gagal gimana, pasti ada banget kan pikiran-pikiran kayak gitu. Nah, pas banget karena hari ini kita bakal ngundang bintang tamu yang bisa ngasih banyak insight ke kita. Serius, Dik. Serius, karena Tangan bintang tamu Iya. yang bisa ngebantu aku. iya, ngebantu kamu dan ngebantu Socaster di rumah. Karena tema kita hari ini adalah How to be outstanding fresh graduate. Oke. Nah, ngomong-ngomong bintang tamu, kamu tahu gak sih bintang tamu hari ini siapa? Gak tahu siapa emangnya, Dik. Masa nggak tahu sih? Sumpah aku gak tahu siapa tuh. Enggak. Banget. Socaster di rumah penasaran nggak nih bintang tamu kita siapa hari ini? Penasaran. Socaster yang sini penasaran nggak? Langsung aja kali ya. Iya, panggil aja deh. Oke, kita langsung panggilin aja bintang tamu kita hari ini, Cindy Febrianti. Halo. Halo, silakan duduk Kak. Oke. Apa kabarnya Kak Cindy? Alhamdulillah sehat sini. Halo, Pak Andika. Oke, teman-teman, telah hadir di tengah-tengah kita perempuan cantik dengan hijabnya, Kak Cindy Febrianti. Oke. Oke Kak Cindy, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya, Bu, mungkin boleh Kak Cindy perkenalan diri dulu ke Socaster, karena kan kita tak kenal kata sayang ya, jadi biar lebih akrab, mungkin boleh perkenalan diri dulu. Udah kenal tapi nggak sayang gimana dong? aduh, Oke, nama saya Cindy Febrianti. Terus apa lagi nih perkenalannya? Mungkin usia. Usia saya 24 tahun. Dan kebetulan saya juga alumni dari Unikom. Wow.
Oke. Oke Kak Cindy, kalau boleh tahu sekarang ini Kak Cindy kesibukannya apa sih? Nah itu dia, saya juga bingung kesibukannya apa ya. Jadi tiap harinya itu motoran. Motoran karena emang hobi yang dibayar gitu. Jadi motoran. Tidak menjurus sih sesudah kuliah langsung. Jadi nggak ngejurus sesuai dengan, kan dulu aku ilmu komunikasi, tapi ada sih sedikit jadi konten kreatornya. Terus kayak sempet beberapa kerjaan yang jadi presenter, tapi kebanyakannya di YouTube sih, di YouTube gitu. Oke, berarti Kak Cindy ini lulusan ilmu komunikasi. Betul. Tahun masuknya 2018, lulusnya di 2024 kayaknya. 2022 betul. Ya, berarti Kak Cindy itu ngalamin masa-masa transisi kayak dari offline, terus ke COVID, terus ke offline lagi mungkin ya. Nah itu mungkin gimana sih Kak perasaannya? Kalau aku sih lebih ke jenuh aja ya. Karena kan yang biasanya ketemu teman-teman, ketemu dosen, terus ke kampus, sedangkan ini cuma online. Bahkan sampai sidang pun aku online gitu. Jadi jenuh, nggak ketemu teman-teman, terus kayak tapi ada bagusnya juga sih. Kenapa tuh? Jadi nggak terlalu banyak Pusing? nggak terlalu pusing ketemu dosen yang ribet. Nggak apa-apa kan kalau Nggak apa-apa. Oke, berarti malah ada rasa syukurnya ada gitu ya. syukurnya, ada Walaupun jenuh, iya walaupun jenuh tapi ya syukurnya. dinikmati aja lah ya Iya. gitu, mau gimana lagi. Oke, berarti kalau gitu Kak Cindy ini ikutan organisasi nggak atau UKM selama di ilmu komunikasi Unikom? Kebetulan dulu awal-awal semester awal tuh aku sempet ikutan fotografi gitu. Oh iya. Dulu tuh ada fotografi, nggak tahu kalau sekarang Apa ya, masih ada atau glosarium enggak. ya kalau Iya, nggak salah. nah itu glosarium. Cuma nggak lama karena kesibukan, jadi dari kuliah juga udah mulai agak sibuk, jadi nggak ikutan lagi. Gitu kalau. Oke, tadi ngomongin dosen, ada gak sih Kak dosen favorit selama di ilmu komunikasi Unikom? Wah, banyak banget ya dosen favorit, terus banyak dosen yang membantu selama perjalanan kuliah juga. Dosen favorit Pak Oli. Halo Bapak. Wah, Pak Oli, halo Bapak. Pak Oli sekarang mahasiswinya udah sukses, Sukses, tambah udah cantik, keren. tambah keren. Nah sekarang boleh gak sih Kak Cindy ceritain perjalanan Kak Cindy dari fresh graduate sampai ada di posisi sekarang ini? Oke. Paling kalau aku sih dari semenjak lulus ya. Semenjak lulus sempat berhenti dulu, nggak langsung cari kerja karena ada kerjaan aku tuh motoran sebenarnya. Oh iya, Jadi sebenarnya motoran. nggak menjurus ke jurusan kampus yang Ilmu aku ambil komunikasi. ini nih, ilmu komunikasi, tapi ada aja sih kayak motoran, tapi kebanyakan motoran, sama aku ngurusin beberapa usaha keluarga aku sih gitu, dan belum sempat ngelamar kerja di orang lain, jadi ya kayak gini aja gitu. Berarti menikmati dulu kehidupan setelah kuliah. Iya, Karena betul. capek gak sih 4 tahun belajar Iya. terus, Iya, nyari ilmu terus. betul. Capek tapi dinikmatin gitu, karena aku tipikal orangnya yang nggak mau terlalu dipikirin. Jadi ya udahlah, yang penting kuliah, aku lulus S1 udah gitu. Walaupun Iya. sesulit apapun, ya udah gitu. Let it flow aja. gitu Iya, ya. betul. Berarti dari orang tua sendiri nggak ada tuntutan-tuntutan? Nggak ada gimana sih, gitu ya? nggak ada. Jadi kalau orang tua tuh ngasihin sepenuhnya kepercayaan, sok aja gitu. Mau gimana kuliahnya sok aja. Yang penting kamu tepat waktu lulusnya dan nggak ada masalah apa-apa sih. Itu kalau orang tua. Tapi jadi enak ya, jadi Iya. bebas gitu, bisa nikmatin masa-masa. Karena kan skripsian itu capek ya Kak. Iya, Terus betul. waktu itu juga mungkin lagi beres COVID, jadi kita kayak butuh istirahat dulu gitu. Iya sih, emang. Kalau bahasa Sundanya ngarenghap dulu. Ya ngerenghap dulu sebelum masuk ke kehidupan nyata. Nah, sebelumnya aku sempat mau ngambil S2. Cuma karena aku tuh orangnya nggak terlalu suka belajar dan teori. Karena kan S2 pasti nanti harus banyak baca buku lah. Nah, aku nggak begitu suka, jadi aku nggak jadi ngambil S2. Kayaknya iya deh, kayaknya semua orang tuh gitu ya. Kayak tantangan tuh kalau misalnya mau ngambil S2, tapi aduh capek.
belajar lagi Iya. Iya, itu. Terus aja belajar gitu. Oke, kalau boleh tahu berarti tantangannya apa sih Kak dari lulus dulu, terus kan ada jeda dulu. Apakah ada omongan kayak orang-orang kok kesini nggak kerja ya gitu? Ada nggak sih Teh? Kalau untuk beberapa orang yang emang nggak tahu backgroundnya aku, ada aja yang ngomong kayak gitu. Cuma kalau yang tahu-tahu aja sih udah tahu. Jadi kayak bilang ngapain kamu kerja gitu. Kalau yang udah tahu ya, tapi Iya, kalau yang iya, belum tahu pasti wah di sini nggak kerja apa-apa nih, masa lulusan S1 nggak kerja, ngapain, nggak berguna banget ininya. Aku bilang udahlah ngapain gitu ya. Udah aku nikmatin pekerjaannya kayak gini gitu. Iya. Motoran karena hobiku itu hobi yang dibayar gitu. Berarti hobinya tuh motoran. Nah, Iya. aku sempet lihat-lihat Instagramnya Kak Cindy kan. Terus Wow, aku lihat, stalker. lihat gitu kayak ternyata selain motoran Kak Cindy juga suka berkuda Iya, ya. betul. Keren banget ya, kayaknya Keren semua banget. cewek tuh pengen deh berkuda. Aku juga Emang itu kan pengen. lagi iya. rame kan, lagi rame naik sih, juga. iya. Banyak itu selebgram yang berkuda juga. Kebetulan aku berkuda itu menjalankan ya cuma olahraga aja sebenarnya, cuma jadi apa ya, jadi hobi juga. Dan untungnya tuh aku nggak sampai apa ya mencari prestasi di kuda, jadi cuma olahraga aja gitu. Kayak sekedar hobi aja. Hobi aja. Seru-seruan aja. Seru-seruan gitu. aja. Kalau motoran itu apakah hobi dari semenjak kuliah atau gimana? Nah, kalau motoran itu aku awal pegang motor itu di kelas 6 SD. Aku udah nyobain motor tuh awalnya yang kopling, belajar dari situ. Nah, mulai SMP itu aku penasaran sama motor trail Iya. dan ngelihat orang. Nah, disitulah aku langsung mulai main trebes gitu di daerah Ujung Berung gitulah. Di Uber. Di Uber itu masih apa ya, masih orang tua tuh nggak tahu aku ngapain. Diam-diam gitu Iya. Nah, pulang sekolah tuh pasti gerusak-gerusuk buru-buru pengen latihan gitu, latihan di sirkuit kayak gitu. Itu awalnya. Terus lanjut aja tuh dari SMP sampai sekarang. Berarti dari awal itu orang tua tuh sebenarnya mendukung atau malah kayak ngelarang, kamu tuh kan cewek biasanya kan. Nah, emang kayak Pasti. gitu. Kalau orang tua nggak mendukung awalnya, cuma karena waktu itu sempet ketika balap kompetisi aku nggak bilang, terus pulang-pulang aku bawa piala. Nah, di situ orang tua langsung kayak, oh ya udah emang anaknya jalannya di sini gitu, ya. emang hobinya di sini. Kalau dilarang nanti takutnya Berontak ya. berontak, karena emang aku gitu, kalau dilarang pasti berontak gitu, kalau di enggak pasti di iya sama aku gitu. Berarti dibuktikan dengan prestasi dulu gitu, lalu diizinin gitu. Lebih baik nunjukin dulu gitu ya daripada minta izin. Oke. Kan berarti Kak Cindy sampai sekarang ya motoran? Iya masih. Nah, kalau dilihat-lihat mungkin motoran ini kalau kata orang ya mungkin nggak sejalan lah sama ilmu komunikasi. Iya, betul. Ada gak sih Teh yang ngomong kayak ngapain sih capek-capek kuliah ilmu komunikasi tapi ujung-ujungnya motoran gitu, atau enggak ya kenapa sih kerjanya nggak sesuai sama jurusan yang diambil waktu kuliah gitu? Karena di motoran juga motoran aku tuh alhamdulillah yang berhubungan dengan entertain juga ya. Jadi kayak beberapa temen aku banyaknya artis. Jadi dia tuh kan sekarang udah musim yang namanya sosial media tuh, di TikTok, YouTube, Instagram, pasti semuanya konten. Betul. Nah, motoran itu aku jadiin konten. Kan di sana kan ada ilmu komunikasinya dong, di depan kamera kita harus bicara. Terus motoran aku juga udah cukup lumayan jauh, dan alhamdulillah kemarin juga ada program dari pemerintah, dari PUPR itu kayak motoran sambil memperkenalkan jalan-jalan yang ada di daerah Jawa. Wah, seru. Nah, itu ada di YouTube-nya, nanti ada di YouTube, ada di mana-mana. Kan itu jadi, maksudnya jadi ada ilmu komunikasinya juga loh gitu, konten-konten kayak gitu kan kita harus pede di depan kamera, Betul. bicara depan kamera kan, itu ada ilmu komunikasinya. Iya. Tapi kan lebih asik lagi hobi itu yang dibayar, bener nggak? Betul. Siapa yang nggak mau coba hobi yang Iya dibayar? betul. Jadi kita bisa seneng-seneng karena menjalankan hobi, tapi kita juga dapat uang gitu dari situ. Iya, karena kayak ketemu sama orang juga kita pasti ngegunain komunikasi ya. Ketemu sama teman-teman di komunitas motor, terus
cara kita ngomong ke audiens, dan juga kan ilmu komunikasi menurut aku bakal kepake aja ya. Karena ilmu komunikasi kan ilmu dari semuanya, dari segalanya. Iya betul. Betul banget. Jadi nggak akan ada yang sia-sia Sokester. Nah, tadi ngomong-ngomong soal fresh graduate nih ya, kayak kan sekarang-sekarang ini tuh banyak banget apa ya namanya anak-anak yang fresh graduate juga gitu. Mereka tuh pada bingung gitu harus mulai dari mana. Sama kayak aku punya kakak dan kakak aku tuh baru graduate di tahun kemarin di bulan Agustus kalau nggak kayaknya November. Nah, dia tuh sampai sekarang tuh masih struggle gitu untuk nyari kerja, terus ngelamar kesana kesini, dan kebetulannya belum ada panggilan gitu. Nah, siapa tahu dari Kak Cindy ada tips atau saran gitu ya, gimana cara kita gitu sebagai calon fresh graduate nanti selama 6 bulan pertama mungkin ya sebagai fresh graduate itu harus ngapain aja? Paling kalau dari aku sih lebih ke harus apa ya, sebelum lulus itu harus mempersiapkan, kita harus sudah punya planning kita mau kemana sih arahnya gitu. Jadi emang harus dari jauh-jauh sebelum lulus kita harus punya planning itu. Kita mau kemana, kita pengen kerja apa pengen ngerjain orang. Maksudnya ngerjain orang tuh jadi owner. Iya, Kita yang jadi membuka owner. lapangan Nah, pekerjaan. kayak gitu. Kalau dari aku sih itu sih. Sebenarnya kalau aku tuh simple orangnya. Jadi nggak terlalu dipikirin juga nanti harus kayak gimana, jadi kayak ya udah. Tapi kalau dari aku sih itu, jadi kita harus punya planning jauh-jauh banget dari sebelum lulus tuh harus sudah punya plan di mana kita mau kerja di mana sih, kita mau gimana sih gitu. Harus dipikirin itu sih. Jangan terlalu terpaku sama si skripsinya. Aduh ini pusing. Ya walaupun pusing banget, ya udah dinikmatin aja gitu. Tapi ada sisi lain yang emang harus kita pikirin juga, yaitu di mana kita mau kerja, mau kayak gimana sih ke depannya. Nah, itu sih. Tapi kalau Kak Cindy pribadi tuh tadi kan ngomongin maunya jadi kerja atau dipekerjakan. Kalau Kak Cindy pribadi itu lebih sukanya gimana? Ngerjain orang sih. Ngerjain orang. Jahil ya. Jahil ya. Usil ya. Karena lebih baik membuka peluang pekerjaan untuk orang lain Setuju sih ya. Setuju. Kan. Apalagi di usia muda kan ya. Walaupun prosesnya itu nggak langsung jadi bos atau jadi owner, tapi alangkah baiknya jika diberi kesempatan untuk menjadi owner ataupun tidak bekerja di orang lain, kayaknya itu lebih nikmat banget gitu. Nah, gitu Jal. Iya, aku juga pengen sih jadi owner, memperkerjakan orang lain. Betul. Amin. Oke, nah berarti kalau dari pandangan ibu owner nih, Aku bukan ibu owner. apa ya? Kalau untuk fresh graduate di CV itu harus ada elemen apa aja sih biar perusahaan itu tertarik gitu untuk nge-hire kita gitu? Kalau dari aku sih ya, kalau di CV itu nggak terlalu kalau aku ya nggak terlalu ngaruh kalau sekedar baca aja. Yang penting itu kita punya skill yang pertama ya, skill terus cara bicara kita mau dimanapun, mau di dalam suatu pekerjaan ataupun dimanapun lah, cara bicara kita, attitude kita itu sih yang paling penting. Skill penampilan apalagi, nah itu yang dilihat tuh pasti awalnya cuma 3 itu aja sih, kayak cara attitude, bicara sama penampilannya dan skill. Nah itu kalau dari aku sih. Kalau dari CV mah nggak begitulah, cuma paling ini gitu doang. Kalau aku loh ya, nggak tahu sih kalau orang lain ya. Oke, berarti tadi yang penting apa? Skill, penampilan dan attitude gitu. Oke. Menurut Kak Cindy nih ya, fresh graduate tuh kalau misalnya ada fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja, nah mereka tuh bisa nggak sih masukin portofolio agar mereka tuh menarik gitu di mata owner atau HRD ya berarti ya? Iya. Bisa aja masukin portofolionya mau di sosial media, mau dimanapun. Karena aku waktu itu sempat kayak iseng-iseng pengen kerja di orang lain, yang dilihat tuh media sosialnya. Dan kebetulan maaf ya bukannya apa-apa, lihat followers aku terus langsung kayak kenapa harus kerja katanya, karena kan ya
Aku nggak tahu sih apa yang mereka lihat. Jadi yang tadinya mau kerja sebagai apa malah diangkat jadi brand ambasadornya. Tadinya niatnya untuk bekerja kan, bukan untuk menjadi BA-nya. Tapi begitu melihat sosial media, followers, pokoknya konten-konten, pokoknya di sosial media apapun dia langsung mengangkat saya menjadi BA-nya gitu waktu itu tuh. Jadi nggak terlalu apa ya? Kalau apa tadi? Mencantumkan portofolio. Iya, nggak apa-apa itu boleh banget. Oke. Keren banget ya, udah jadi ibu owner, terus Iya. ya jadi BA juga. Brand ambassador. Tepuk tangan dong buat Kak Cindy, teman-teman. Oke, ngomongin sosial media kan Kak Cindy ini dilihat-lihat punya followers yang banyak. Nggak, belum Iya. banyak banget sih. Banyak sih banget sih itu. Kita kalah banget Ya kita kalah banget. Kita cuman langsung insecure ini. apa sih gitu. Oke, ngomongin sosial media, menurut Kak Cindy seberapa penting sih personal branding di sosial media gitu? Kan tadi ngomongin kalau misalkan sekarang banyak yang lihatnya tuh dari sosial media. Iya, betul. Nah, kalau itu penting, gimana sih cara ngebangun personal branding kita gitu di sosial media? Kalau untuk di sosial media sih yang penting konsisten ya. Kita arahnya mau kemana nih? Di sosial media kita mau ngapain aja sih? Kalau aku tadinya niatnya cuma untuk bersenang-senang kalau sosial media tadinya. Cuma alhamdulillah dari yang ingin bersenang-senang aja malah jadi ada aja rezeki yang masuk lewat sosial media. Jadi emang harus membangun personal branding yang bagus dulu nih dan ada arahnya mau kemana. Misalnya kayak aku kan dari awalnya tuh motoran, jadi personal branding aku tuh motor, kebanyakannya di sosial media motor, cuma kadang ada yang melenceng lah seperti berkuda lah atau hobi-hobi yang lain gitu. Karena apa, personal branding di sosial media itu sangat penting, tapi harus ada arahnya mau kemana dulu nih gitu. Iya, karena justru sekarang Gen Z tuh malah IG-nya tuh Flexing, atau enggak, justru postingan itu gitu ya. no Iya, face no iya. case gitu. Kehidupannya privacy banget gitu kayaknya. Privacy apa sih kalian? Iya, makanya Bener banget. gimana sih Kak tipsnya biar percaya diri untuk mulai ngeposting apa yang kita suka gitu? Karena kan ya itu tadi Gen Z tuh postingannya tuh nol, terus IG-nya tuh di private. Gimana kita mau ngebangun personal branding kan kalau kayak gitu? Iya, yang pertama sih itu harus pede dulu. Kalau kitanya nggak pede untuk apa ya, untuk memperlihatkan ini loh kita, nah itu susah, pasti susah, mentok aja di situ, nggak akan maju-maju nantinya. Biasanya orang-orang introvert yang kayak gitu tuh. Tapi kalau Kak Cindy pribadi pernah gak ada di fase itu kayak misalnya tiba-tiba aduh gak percaya diri nih mau posting apapun di sosial media pribadi gitu? Kalau aku sih enggak sih, cuma kayak lebih ke hati-hati aja kalau mau posting. Tapi kalau pede mah pede aja mau posting apapun, karena sosial media itu punya kita, itu hak kita. Jadi apapun yang mau diposting sama kita ya udah itu hak kita gitu. Walaupun banyak followers yang berbagai macam, ya udah itu hak kita gitu. Yang penting kita masih dalam apa ya, ada batasannya gitu, nggak terlalu kemana-mana di sosial media, karena nggak baik juga kan kalau terlalu kayak flexing yang gitu-gitu. Pasti kan over kan nggak baik juga, jadi masih inilah sewajarnya aja, Karena itu ada juga batasannya. ketakutan aku Kak, kalau posting tuh takut ada hate comment. Oke. Nah, kalau Kakak sendiri ada gak sih kayak hate comment tentang misalkan apa ya, cewek kok motoran atau apa gitu yang mungkin ngebuat Kak Cindy tuh ini posting jangan ya gitu. Sebenarnya kalau di permotoran sih justru orang-orang tuh lebih condong mendukung ya, karena kan sekarang kalau dulu zaman-zaman aku cewek pakai moge ataupun main hobi ekstrim itu masih jarang. Jadi kayak oh ada ya cewek yang main, jadi nggak ada yang hate comment. Ada aja sih yang hate comment, tapi itu untuk orang yang iri, yang tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Betul. Terus paling jarang sih kalau hate comment ya, justru lebih banyaknya yang mendukung, karena kan sekarang cewek itu sebenarnya bisa loh melakukan banyak hal apa yang dilakukan oleh cowok-cowok, cewek juga bisa. Nah jadi aku lebih ke menunjukkan nih cewek juga bisa loh gitu, karena kan cewek itu sering dianggap kayak udahlah cewek mah ngapain lah, diremehin gitu. Apaan diremehin, nggak bisa diremehin. Kalau aku kan gitu, kalau aku gitu ngapain diremehin, nggak boleh diremehin gitu. Tuh gitu, pede. Harus pede. Udah nggak usah peduliin
yang komen nggak baik-baik karena ya itu sih iri itu orang gitu. Kalau misalnya udah head comment iri. Tuh Sokester, berarti Tuh. kita tuh sekarang harus mulai pede untuk Betul. membangun personal branding kita ya. Betul, karena setuju juga sih kita gak bisa ngekontrol mereka, tapi kita bisa ngekontrol diri kita sendiri. Iya betul, itu dia. Gitu. Oke, Kak Cindy tadi aku sempat dengar kalau relasi atau teman-temannya Kak Cindy itu banyak artis, Iya. selebgram. Kenalin dong Kak. Saya juga circle Pantas. kami. Biar followersnya sebanyak Kak Cindy ya. Iya, aku mau pansos ke sini. Bercanda Kak. Menurut Kak Cindy, gimana sih cara kita membangun networking, terutama untuk para fresh graduate? Itu gimana caranya? Balik lagi ke attitude-nya. Kalau misalnya kita di sebuah lingkungan, kalau attitude-nya jelek bakalan jelek kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya attitude-nya kita baik, insya Allah relasi tuh bakalan terus panjang luas banget sampai ujung manapun pasti kita bakalan dapet relasi yang banyak gitu, yang luas. Attitude sih yang penting menurut aku ya. Gitu. Karena Paling emang penting. Etika itu di atas segalanya gitu Iya, ya. betul. Iya, Ilmu setuju. juga kalau misalnya kita berilmu tapi Nggak gak punya punya etika, Percuma buat Percuma. apa Betul. gitu, betul. Oke, tapi aku ngelihat Kak Cindy itu happy banget. Pernah nggak Cheerful. sih Kak Cindy ngerasain kayak abis lulus, Oke. terus kayak bawa-bawa lamaran ke sana ke sini gitu. Pengalaman kerja Kak Cindy gitu gimana? Pengalaman ngelamar kerja? Alhamdulillah sih semenjak dari lulus kuliah aku belum mengalami kayak bawa lamaran pekerjaan ke sana ke sini. Alhamdulillah belum pernah merasakan itu gitu. Jadi gimana? Belum pernah gitu. Oh, Aku belum pernah. belum Oke. pernah ngerasain itu. Belum pernah. Semoga kita juga nggak ngerasain ya. Amin. Semoga bisa kayak Kak Soalnya pada nggak Cindy. percaya. Jadi aku mau ngelamar kerja tuh pada nggak percaya gitu. Kayak ngapain ini orang kerja gitu, ngapain gitu. Soalnya udah punya platform yang besar juga, udah Amin. motoran yang ngasilin duit tadi gitu kan ya. Ngapain lagi cari-cari kerja gitu. Iya. Nah, ngomongin tadi bawa-bawa surat lamaran pekerjaan, itu tuh nunjukin kalau zaman sekarang tuh persaingan kerja makin ketat ya gak sih, Di? Betul, setuju. Nah, menurut Kak Cindy, apa sih yang harus dilakuin para fresh graduate supaya bisa stand out dibandingkan kandidat yang lain? Kalau dari aku sih kayak karena itu dia sih ya, aku belum pernah. Oh iya. Iya, jadi susah gitu. Kalau belum mengalami, aku bakalan susah mengungkapkan gitu. Tapi mungkin lebih ke kita harus jadi orang yang emang udah siap kerja. Kalau misalnya mau kerja di orang lain ataupun mau ngelamar kerja dimanapun, kita harus udah siap dengan mental, harus udah siap dengan ketemu dengan orang-orang yang berbagai macam karakter. Kita harus siap gitu. Paling ya balik lagi sih ke yang tadi, harus siap dengan segala apapun nanti rintangan yang ada di depan, nanti kita bekerja seperti apa gitu sih. Oke, berarti untuk kesiapan itu nih, apa sih yang harus dipersiapin selama kita kuliah? Apakah ya udahlah kuliah aja yang benar, belajar aja yang benar, atau bolehlah kalau mau ikut organisasi atau mau part time juga boleh. Nah, apa sih yang harus dipersiapin gitu? Apakah untuk membangun skill itu sendiri kita harus banyaknya itu Banyak Iya. ikut kegiatan di luar aja atau di dalam atau kayak gimana? Oh, kalau dari aku sih kebetulan aku tuh dari awal-awal kuliah gak terlalu banyak ikutan kegiatan di kampus. Bahkan kalau misalnya selesai ngampus pasti kalau nggak ada tugas aku pulang gitu. Oh, kupu-kupu. Kupu-kupu. Jadi aku tuh mainnya dan gaulnya tuh nggak sama teman-teman kampus. Jadi cuma beberapa orang lah gitu. Jadi Jadi ke kampus Jadi- itu cuma untuk belajar. ya itu belajar aja, dan aku juga orangnya yang nggak begitu serius kalau belajar. Jadi ya udah, yang penting ada tugas aku kerjain, UAS UTS aku ikutan,
dan nggak ada bolos-bolos gitu. Iya, waktunya bayar ya bayar. Ya bayar gitu, nggak pernah nunggak gitu. Ya udah nikmatin aja lah gitu. Kalau terlalu dipikirin, kita terlalu rajin juga kita salah. Berarti Tapi nggak tahu ya. temennya Kasih itu di motor semua. Iya. Oke. Jadi di motor semua. Jadi emang dulu juga aku pas kuliah ya udah kuliah aja, giliran UAS ya aku UAS, giliran UTS aku UTS, ya giliran belajar aku belajar. Tapi di luar dari kampus ini aku kegiatan lain aku melupakan itu gitu. Iya. Gitu sih kalau aku. Oke. Kak Cindy tahu gak sih kalau sekarang tuh banyak banget fresh graduate yang merasa minder karena mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh kurang pengalaman. Oke. Bener gak sih, Dik? Kamu suka lihat gak postingan-postingan TikTok yang curhat-curhat gitu kalau mereka tuh minder sama orang-orang? Iya, karena mereka belum bisa jadi apa-apa. Nah, kalau menurut Kak Cindy sendiri, itu gimana sih caranya biar mereka tuh bisa tetap percaya diri? Tahan dulu. Karena dijawabnya setelah iklannya satu ini. Karena sekarang kita akan lihat dulu ya iklan yang satu ini. Oke Sokester, balik lagi sama kita di Bima dan kita lanjutin aja ya tadi obrolan yang tadi sempat kepotong ke Kak Cindy tentang pertanyaan apa tadi? Gimana cara kita tuh biar percaya diri lagi gitu? Oh iya, karena kan banyak fresh graduate yang minder, banyak yang kurang pengalaman gitu dan mereka tuh kayak mau mulai juga takut gitu. Nah, kalau menurut Kak Cindy gimana sih gitu? Kalau menurut aku sih jangan minder sih ya. Terus kita emang harus pede. Intinya harus pede dulu. Gak boleh minder mau apapun. Apalagi kita mau pengen bekerja gitu. Kalau terus-terusan minder nanti nggak maju-maju gitu. Karena kan nanti juga masuk ke dunia kerja tuh bakalan belajar dulu, nggak akan langsung yang berat gitu, susah. Dan kita harus punya kesiapan diri juga sebelum bekerja. Makanya tadi aku bilang kita harus punya planning nanti ke depannya apakah kita mau kerja di orang lain atau kita yang mengerjakan orang lain gitu. Jadi jangan minder, harus tetap pede. Pokoknya sepede apapun keluarin skill kalian dalam bidang pekerjaan kalian yang kalian mau gitu. Oke. Berarti ngomongin pede nih ya, Kak Cindy pernah insecure gak sih Kak? Kayak ngerasain aku banyak kurangnya gitu atau gimana? Kamu kayak gitu ya, Dik? Ya aku gitu. Kamu emang apa sih yang di-insecurein? Ya banyak lah. Kalau Kak Cindy apa yang biasanya? Iya, kadang sih sempat karena sering ngeliat TikTok kan, terus kayak ada perasaan dimana kayak aduh insecure banget nih, aku belum sampai mencapai titik dimana kayak seperti orang ini. Kadang kan ada kan, kalian juga pasti merasakan kalau ngelihat video orang yang udah sukses banget pasti aduh bisa nggak ya. Kadang ada insecure kayak gitu, cuma lebih dikurang-kurangin aja lah insecure. Sebenarnya sosial media itu ngaruh sih. Kayak kadang kita merasa lebih rendah daripada orang lain, benar gak sih? Betul. Terus kadang ya tergantung kitanya juga. Tapi kalau aku tuh lebih ke jarang banget yang namanya insecure. Kecuali kalau ada job dimana aku harus ada di depan kamera terus aku jerawatan kayak gini, ada insecure sedikit, ada jerawatan.
Padahal nggak ngaruh banget ke Cindy, kayak tetap cantik Tetap gitu loh, mau cantik. dilihat dari mana juga. Wanita itu pasti cantik. Betul. Iya betul. Tapi kan tetap aja wanita tuh kalau dikasih jerawat dikit aja udah kayak Iya, langsung nggak pede banget gitu ya. apalagi kalau pekerjaannya yang di depan Kamera, kamera, betul. itu pasti harus gimana gitu. Pasti mending kameramennya bisa ngedit. Jadi Iya. ngilangin jerawat. Kalau Kagak enggak, bisa. aduh gimana nih kan gitu. Ada sih insecure cuma ya kecil gitu, nggak terlalu banyak karena bahaya juga kalau kita sering insecure, ya, bahaya banget gitu. Oke, berarti lebih ke di depan kamera ya insecure-nya kayak tadi. Oke Kak, aku mau tanya nih, kan Kak Cindy ini bidangnya bikin konten lah ya. Nah, ada gak sih kayak tantangan-tantangan selama bikin konten? Kayak keriuhan pas bikin konten kan kontennya sambil motoran juga ya. Nah, apakah itu ada kameramen atau ada caranya sendiri gitu gimana ngambil kameranya? Itu lebih ke berarti hambatan ya maksudnya. Iya, hambatan. Nah, kalau aku sih emang sebenarnya harus apalagi di bidang aku harus proper kalau konten gitu. Yang pertama kameramennya. Apalagi di motor itu aku banyak keriuhannya. Karena di follow ada yang bawa kamera besar. Jadi itu kebanyakannya kita nggak pakai mobil kan. Jadi di follow menggunakan motor juga. Jadi aku harus mempersiapkan motornya buat aku lah atau buat tim gitu. Kadang ada stresnya juga di mana kondisi traffic di jalanan di Bandung nih ataupun di luar Bandung. Karena kan trafficnya beda-beda ya. Itu sih lebih ke banyaknya hambatannya tuh di mempersiapkan motornya itu. Tapi alhamdulillah sih selama ini tuh kayak hambatannya tuh masih bisa diatasi karena kan aku dibantu oleh tim aku juga gitu kalau dalam perkontenan, jadi nggak sendiri gitu. Oh iya. Paling kalau konten mentok konten tuh bingung ya, kayak konsepnya sih lebih ke Idenya ngapain ya gitu, kayak ini ngapain lagi, harus ngapain lagi, itu sih idenya. Jadi emang harus disiapin dulu gitu jauh-jauh hari gitu sebelum konten, jadi nggak bisa langsung plak hari ini jadi kayak nggak ada planning apa-apa tuh kayak nggak bisa. Kalau konten emang harus dipikirin dulu konsepnya apa nih, temanya apa nih gitu. Soalnya kita nggak sendirian di sana ya, jadi kita juga bawa tim, masa kitanya sendiri belum siap, nanti di sana jadi riweuh sendiri. Riweuh sendiri, nanti stres sendiri. Betul. Nah, dari hambatan-hambatan yang tadi Kak Cindy udah bilang gitu ya, udah ceritain di sini, pernah nggak sih dari hambatan tersebut munculin rasa stres gitu di diri Kak Cindy? Pernah. Ada pernah. Dimana waktu aku motoran di daerah Surabaya, waktu itu kena hambatan itu macet. Kebetulan itu macet karena ada klub bola yang main. Terus kayak posisinya itu di kota orang kan, terus wah ricuh, kebayang kan. Supporter tim bola seperti apa, apalagi dikasih kalah, kan itu pasti ramai banget. Terus aku ketinggalan sama tim. Dan aku harus menyesuaikan sama supporter itu, mana aku bawa motor besar, panas. Aduh, harus kayak gimana gitu. Stres ada, tapi kayak ya udah mau kayak gimana lagi. Ini di jalanan. Kalau di jalanan itu kita harus siap gitu dengan orang-orang lain gitu. Ada stresnya, tapi gampang sih ngatasinnya. Cuma kayak ya udahlah, bersyukur aja lah, udah jalanin aja gitu, nikmatin aja. Iya bener, soalnya kan jalanan tuh nggak bisa kita atur juga ya, kita mau kayak gimana, kan itu juga tiba-tiba ada supporter bola, kita nggak pernah tahu ada si koma lewat gitu, jadi ya bener dijalanin aja gitu, jangan dibawa stres yang gimana-gimana ya Kak. Nanti kalau misalnya kita ngebawanya stres, nanti nggak akan ada ujungnya, malah kontennya nanti rusak moodnya, jadi nggak bagus, mimik muka di depan kamera jadi jelek juga, jadi kayak udahlah nikmatin aja gitu. Tuh, karena emang kalau konten tuh selain kita harus nyiapin ide, kita juga harus nyiapin mood gak sih Kak Cindy? Jadi kita kalau konten tuh nggak boleh moodnya jelek, karena bakal jelek juga kan hasilnya. Tapi pernah aku di mana aku di depan kamera harus hahihi, tapi di belakang terus sebenarnya aku lagi pusing banget. Ada juga pernah mengalami itu, pernah banget depan kamera, tapi di belakang aku lagi kacau banget. Tapi mau nggak mau kita harus profesional kan, di depan kamera tuh harus ya udahlah gitu, gimana lagi gitu, harus senyum. Iya betul. Gitu. Kalau dari motornya sendiri nih, Kak Cindy paling senang kemana? Kalau kemana?
Kebetulan kalau aku kan balapan itu di hutan. Oh, di hutan. Di hutan, jadi enduro gitu. Jadi latihannya itu di hutan, terabasan ke hutan mana lah, di kota mana. Cuma kebetulan sekarang alhamdulillah berarti udah beberapa tahun ini seringnya touring. Jadi lebih ke di aspal motorannya, lebih lagi seneng-senengnya di aspal gitu. Biasanya kan di tanah, nah ini di aspal. Jadi aku lagi senengnya touring di motor-motor moge. Kalau sekarang gitu. Paling jauh touring kemana? Paling jauh ke Bali. Seru banget. Dari Bandung ke Bali? Ya, dari Bandung ke Bali dulu. Tahun berapa ya? Aduh, aku lupa lagi. Pokoknya itu paling jauh sih. Kemarin Desember, akhir bulan itu ke Jogja. Dari Banten, Anyer sampai Jogja. Kalau yang ke Bali itu berapa lama ya Kak Cindy dari Bandung? Itu waktu itu sekitar seginilah. Tidak terhitung ya? Seginilah ada 2 minggu lebih lah. 2 minggu 2 minggu lebih. lebih. 2 minggu lebih. Itu sama komunitas atau gimana? Sama teman-teman, kalau itu iseng aja kayak touringnya kemana ya yang jauh gitu, yang jauh-jauh sekalian gitu. Oh iya. Kalau deket tuh kayak sayang gitu, kalau bawa moge nggak jauh tuh sayang gitu, malah panas mesin. Iya, bener. Itu keren banget ya, isengnya langsung touring ke Bali ya. Iya, pengen bisa kayak gitu. Ya, kalau iseng apa? Kita kalau iseng ngapain ya? Kita ke kopi shop depan aja, misalnya gitu lah. Kita ke coffee shop depan aja ngeluh bawa motor. Panas, keren banget sih Kak Cindy ini ya. Perempuan yang gak apa ya namanya, gak peduli gitu loh sama, biasanya kan perempuan tuh kayak aduh panas dikit ngeluh. Iya. Tapi aku ada ngeluhnya juga. Oh, ada ngeluhnya. Kalau di motoran lewatin jalan pantai selatan itu suhunya cukup panas, cuacanya juga wah sangat bikin ini sampai muka belang lah. Pasti kan cewek tuh kayak aduh gimana, tapi gimana lagi, ini udah dibayar gitu. Motorannya udah dibayar, ya udahlah nikmatin aja gitu. Mau gimana lagi? Tapi gak kelihatannya karena muka Kasini ini kayak cerah, bersih, bersinar gitu. Berarti Kasini sambil skincarean ya? Iya, karena harus sih, mau segimanapun kita di motor ya, wah pasti kan yang namanya motor tuh kita debu lah, kepanasan lah. Tapi kan sisi lain kita juga masih banyak pekerjaan yang harus kita hadapin itu di depan kamera, jadi kita juga harus mempercantik diri gitu. Iya, Jangan kayak ya udah kita anak motor kita hitam gitu. Ya kita kucel. Ya kalau cowok masih mending, tapi kalau cewek kan pasti aduh ada insecure-nya juga kan, kayak aduh udah itu nih gimana nih pekerjaan nanti di depan kamera, pasti nggak pede kan, nggak oke gimana, pasti skincarean juga gitu, harus sih kalau itu. Oke, kalau berarti skincarean ada masuk ke konten nggak atau nggak? Kayak spill skincare Kasindi dong gitu. Nah kalau itu jarang karena emang orang-orang dan teman-teman aku di sosial media manapun kebanyakannya cowok. Jadi kalau spill skincare itu jarang banget gitu. Paling ya beberapa lah cewek yang nanya lewat DM gitu, kayak spill dong apa skincare-nya, air wudhu udah gitu. Air wudhu guys. Itu paling manjur Sokester. Gitu Kalau brand skincare ada yang masuk nggak? Untuk sementara ini sih belum ada brand skincare yang boleh masuk. dong, Jadi yang brand. mau masuk ya bisa langsung aja nanti DM Instagramnya. Guys, Berarti kontennya Kak Cindy itu banyakannya tentang motor ya? Motor. Kalau berkuda sendiri itu pernah nggak Kak Cindy kayak kontenin Oke. Kalau berkuda sering sih aku kontenin ya, karena emang sempet awal-awal berkuda itu aku sering kayak ngontenin, sering upload video lah pergerakan naik kuda atau gimana. Cuma makin sini karena riweh kan ya berkuda, ya udah aku kayak nikmatin olahraga aku ini gitu. Kadang kan ngontenin juga kayak riweh sebenarnya tuh malas juga kan. Jadi ya udahlah gitu, ada sih dikontenin juga, cuma kesini ngonten kudanya udah mulai jarang gitu, tapi ada aja sih gitu. Oke. Nah, kalau dari respon followers Kasini sendiri nih, ada gak sih kritikan atau masukan, dan Kasini itu gimana sih cara
ngelola masukan-masukan dari followers Kak Cindy gitu. Karena kan sebagai teman-teman mungkin fresh graduate juga harus yang namanya ngedengerin omongan orang. Iya. Nah, kalau dari Kak Cindy sendiri gimana sih omongan-omongan apa yang harusnya didengerin gitu? Kalau aku lebih ke mendengarkan omongan yang emang menurut aku itu yang pertama baik ya. Iya. Oh ini baik nih buat aku nih gitu. Dia ngasih tahu yang hal-hal yang emang penting buat aku juga. Jadi aku dengerin. Kalau yang nggak penting nggak pernah aku dengerin. Malas aku. Yang penting-penting aja yang sekiranya punya potensi nanti ke depannya dia ngomong seperti ini tuh ada dampaknya apa gitu. Yang baik-baik aku dengerin. Yang buruk-buruk kadang aku dengerin tapi cuma cukup tahu aja gitu kayak ya udah gitu. Kadang emang yang negatif juga sebenarnya harus kita apa ya? Harus kita dengerin. Cuma kayak nggak perlu kita pikirin juga. Udah dengerin aja gitu. Masuk kuping kanan, keluar kuping Betul, kiri ya. apalagi Iya. aku orangnya yang udahlah gitu kalau cuek gitu, lempeng gitu, Iya, ya udahlah gitu. Itu sih kalau aku. Tuh, gitu Sokester. Jadi kalau ada kritikan ya kalau membangun itu diambil gitu ya. Kalau Ambil yang misalkan baiknya. iya, kalau negatif ya itu biar jadi lalu lalang Iya, aja lah betul. gitu. Oke, tuh Kak Cindy katanya main skateboard juga bisa. Ah, emangnya ya Kak? Banyak bisanya. Takut deh. Iya, lu insecure banget nih. Berbisa. Itu aku main skateboard dulu sih sempat iseng-iseng cuma nah tahun-tahun kemarin karena kegiatannya aku udah mulai jadi aku tuh nggak bisa aja sih fokus di satu kegiatan cuma kayak kalau satu itu aja kayak kan aku cuma hobi gitu jadi kenapa enggak sih aku ngegali yang lain gitu nah aku nyoba untuk main skateboard lagi karena dulu sempat berhenti dulu nah sekarang main skateboard lagi dan masih bisa gitu jadi ya udah banyak teman-teman yang mendukung kayak anjir sih ini udah main papan lagi, apalagi ini anak gitu. Banyak itu di apa followersku, pokoknya teman-teman aku pada ngomong kayak gitu karena ya udah gimana gitu. Aku bisa loh di bidang ini aku bisa. Alhamdulillahnya ya di mana-mana insya Allah bisa gitu. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau aku pasti gitu. Kenapa sih kamu bisa? Nggak ada yang nggak bisa kalau kita ini mau belajar gitu. Apapun itu, apapun halnya pasti kalau kita belajar kita bisa. Oke, gitu Sokester. Dan ternyata banyak banget ya. Masih banyak. Apalagi coba Kak, Sebutin. seperti nyanyi. Nyanyi kalau nyanyi itu dari dulu emang seneng nyanyi iya. gitu terus apa ya menembak juga pernah menembak pernah Mana? kalau memanah belum karena kemarin sempet karena kan kalau berkuda itu pasti iya. memanah Betul, cuma kemarin belum nemuin tempatnya yang tempat lesnya yang tepat gitu kebanyakan yang jauh jadi aku belum sampai memanah nih paling skateboard nanti mau coba BMX juga Wah. apa lagi ya masih Tapi- banyak lah Kebanyakan hobinya Kak Cindy itu hobi-hobi yang biasa dijalanin sama anak cowok gak sih? Nah, ya anak cowok. Berarti Kak Cindy Hobi itu ekstrim. cewek yang tomboy gitu ya? iya karena emang seneng tantangan aja sih gitu kayak ekstrim aja gitu suka gitu Iya, kayak suka. Iya. hobi yang jarang dilakuin sama cewek aku lakuin gitu karena kan aku nggak bisa kalau cewek kan gitu Iya. "Udah, cobain iya aku nggak bisa nggak ada yang nggak bisa kalau kitanya Mau. harus belajar kitanya harus belajar jadi ayolah buat cewek-cewek come on kita Come on, bisa guys. melakukan apapun banyak hal lah Iya, karena emang dari hobi sendiri itu nggak ada batasan ya kayak nggak di kotak-kotakin skateboard buat cowok, berkuda untuk cowok gitu, nggak ada yang kayak gitu. Jadi selagi kita mau, kita bisa, ya kita bisa gitu. Gitu. gitu sih Oke, apa itu? Mobil off-road. Apa mobil off-road? Kak Cindy bisa Pasti juga bisa naik nih. mobil off-road. iya karena mungkin ini Tepuk tangan dong, Sokester. Banyak banget. ini mungkin ngelihat di konten di Instagram aku kalau nyetir mobil off-road bisa Keren banget. Itu Kak Cindy belajarnya gimana? enggak kalau semua hobi aku itu nggak ada yang les nggak ada yang ini jadi emang kayak wah Otodidak ini gitu ya? otodidak aja gitu kayak ini bisa nih ini aku bisa nih gitu kayak gitu aja tadinya iseng cuma kayak dikontenin udah jadi
wah ini gitu-gitulah pokoknya ya semuanya otodidak aku. Nggak ada yang les, kecuali kalau emang berkuda itu emang butuh bimbingan kan dari orang yang lebih bisa dari kita gitu. Berkuda, naik motor juga, tapi rata-rata otodidak sih, keinginan sendiri aja kalau aku gitu. Mobil off-road juga karena iseng aja itu, pengen jalan-jalan aja, pengen jalan-jalan ke hutan, pengen nyobain aja. Kebetulan oh ini ada mobil yang dipakai bisa nih ke gunung, ya udah cobain aja gitu sih. Keren. Asal jangan takut aja sih, jangan takut. Kalau di hobi ekstrim itu kalau mau ekstrim sekalian. Jangan, aduh pengen ekstrim, kita pengen up gitu, tapi takut, nah itu susah. Jadi kita harus berani dulu. Gedekan kawani, kalau Sundanya mah. Gedekan kawani. Keren banget ini tes ini tuh wanita cantik yang berani tampil beda ya. Menjadi apa ya, kayak menjadi sumber inspirasi lah bisa dibilang. Karena Kak Cindy juga ini berhijab ya, dan kalau dari Kak Cindy sendiri, hijab ini jadi tantangan gak sih selama Kak Cindy ngelakuin pekerjaan tadi? Jujur awalnya sih menjadi tantangan ya, karena sempet aku tuh kayak ya namanya juga iman orang ya, kadang naik turun. Aku awalnya nggak dihijab, terus sempet dihijab. Nah sempet waktu aku latihan di sirkuit, si hijabnya itu menutup muka aku ketika aku lagi mau jumping. Jadi itu langsung crash, aku langsung kecelakaan, dan aku wah kayaknya ini hijab nih ngalangin gitulah. Terus sampai kayak apa aku nggak dihijab lagi ya gitu. Sempat menjadi halangan, tapi kesini alhamdulillah gitu, kayak sekarang udah ada hijab sport kan, jadi nggak akan terjadi hal-hal seperti itu lagi lah. Dan sekarang tidak ada semenjak dihijab nggak ada halangan, semua hobi apapun bisa pakai hijab gitu, dan pede gitu. Gitu sih. So ada kemauan dari diri sendiri ya. Iya betul. Gitu sih. Oke, berarti memantapkan di hijabnya lagi itu tuh kapan? Kayak ya udahlah pakai hijab aja nggak apa-apa. Memantapkan itu alhamdulillah setelah sebelum mau ibadah umroh, karena kan dapat hidayah lah. Sebelumnya emang udah pernah pakai, cuma kayak iman orang kan ya namanya. Waktu kuliah? Waktu kuliah aku pakai hijab. Nah udah beres kuliah ya itu yang motoran itu kena muka, aku lepas, terus aku pakai lagi sebelum berangkat ibadah gitu waktu itu. Dan alhamdulillah semenjak setelah ibadah manjang lah gitu ya, semoga konsisten gitu. Minta doanya. Semoga podcaster di rumah juga yang mungkin masih struggle dengan hijabnya bisa dimantapkan seperti Kak Cindy ini. Karena hijab tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas apapun, itu sih kalau dari aku guys. Iya betul. Gitu guys. Oke. Kalau dari Kak Cindy sendiri nih, sekarang Gen Z tuh sering banget dicap kayak kelemar-kelemer gitu, kayak kayak nggak gigih gitu. Nah kalau Kak Cindy sendiri, berarti Kak Cindy apa ya? Masih Gen Z? Atau nggak tahu nih aku gen apa nih. Gen apa ya kalau aku ya? 2000 berapa Kak Cindy? 2000. Oh iya, Gen Z ya. Oke, berarti kalau dari Kak Cindy sendiri nih, apa sih pesan dari Kak Cindy buat teman-teman biar kita tuh bisa ngebuktiin diri kalau kita tuh kayak gitu, nggak kelemar-kelemar gitu. Apakah caranya harus ditunjukkan dengan kayak Kak Cindy ikutan motoran gitu? Skateboard. Bisa jadi mungkin yang Gen Z ini sering dianggap kelemar-kelemar, males mungkin ya, lebih ke males nggak sih? Mager dikit-dikit mager, yang mungkin yang pertama kan itu karena aktivitasnya yang kurang gitu. Apalagi kalau misalnya nggak tahu sih, kalau mahasiswa aktivitasnya mungkin ke kampus doang lah ini. Tapi kalau dari aku banyakin lah aktivitas kalian biar nggak dianggap kelemar-kelemar ya. Apapun itu, ayo kita kita bangun skill dalam diri kita gitu, dalam hal apapun gitu. Jadi biar nggak dianggap kelemar-kelemar, pemalas lah. Tapi kayaknya iya juga sih. Tapi emang iya juga nggak sih? Iya, betul. Males ngapa-ngapain gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya?
Iya. Itu sih kalau dari aku, banyakin aktivitas aja gitu. Produktif gitu ya. Iya, produktif. Jangan udah sampai kosan, udah beres kuliah sampai kosan, diem, tidur. Come on, masih banyak loh aktivitas yang emang bisa kita gali gitu Iya. kan. Itu sih. Karena aku sendiri gitu, aku kan pulang pergi ya dari Pati Ukur ke Cililin. Nah jadi untuk melakukan hobi itu kayak capek gitu, udah capek di jalan gitu. Iya sih sebenarnya itu jauh juga ya dari Iya. lumayan sih. Iya sih kalau misalnya dari jarak dari rumah ke kampus aja udah capek. Jadi kayak nggak ada waktu buat melakukan aktivitas apapun ya. Tapi kan di kampus bisa kan? Iya di kampus bisa. Bisa kayak ikutan kegiatan apalah gitu kan, bisa. Jadi Gen Z itu nggak keluar semua kok. Masih ada Gen Z yang produktif, yang Gen Z yang dia di usianya yang segitu udah punya brand. Banyak kan sekarang. Iya. Kayak Kak Cindy ini ya. Amin. Oke, berarti dilihat-lihat tadi Kasin ini pecinta aktivitas outdoor dan ekstrim gitu. Kalau olahraga ke gunung gitu, naik gunung, muncak, Kasin suka gak? Kalau muncak aku sih enggak, karena emang ke gunungnya itu aku pakai motor gitu. Jadi terabas. Kalau jalan kaki lumayan nggak mau sih gitu. Nggak mau, tapi pernah. Pernah, cuma kayak udahnya tuh kaki sakit lah ini gitu. Ya gitulah, karena emang udah kebiasaannya aku udah pakai motor. Jadi tapi pernah nyoba gimana sih rasanya muncak jalan kaki. Ya yang ternyata capek gitu. Ya udahlah, kenapa sih ada yang lebih enak, kenapa harus nyari yang lebih susah gitu kan? Betul. Oke, ada gak sih teh pengalaman waktu touring atau motoran yang memorable gitu, kayak keinget mungkin tempatnya ternyata nggak sesuai ekspektasi, atau mungkin di tengah-tengah ada mood teman kita yang bikin jadi kacau gitu. Satu orang bad mood semuanya jadi kacau. Ada sih, ada. Dimana itu rekan satu bukan satu tim ya, satu grup gitulah yang emang mungkin yang moodnya naik turun, jadi kita yang ke bawah-bawah gitu. Ada aja sih orang-orang yang kayak gitu, tapi kan kita balik lagi ya, kita juga harus bisa mengendalikan diri kita gitu, ngendaliin kitanya dulu gitu, daripada kita harus ngikutin moodnya orang lain itu susah banget gitu. Ada aja sih yang kayak gitu, aku pernah ngalamin juga. Ini sensitif soalnya, jadi aku nggak akan soalnya ada aja gitu, dan udah orang-orang yang cukup besar juga, jadi kayak ya udahlah gitu. Oke, berarti tantangannya tadi lebih ke mood Aduh, takut ngomongnya juga. Yang penting mood kitanya aja dulu deh. Iya. Gimana cara kita ngatur diri kita sendiri lah gitu. Mau lihat orang lain lagi marah, mau kayak gimana, ya udah kitanya aja dulu yang selamatin diri gitu, daripada nanti kita yang harus ke bawah-bawah gitu. Tapi ada aja gitu. Gitu sih. Oke, ada gak sih nextnya mau motoran kemana gitu? Atau enggak tempat yang pengen banget dikunjungin sama Kak Cindy? Ke Nepal sih. Kalau aku motoran ke Nepal itu emang ya semoga aja ya nanti ada program ke Nepal nih. Cuma untuk sementara ini yang jadwal yang lebih dekat, nggak tahu ada rencana sebelum puasa apa sesudah Lebaran itu touring lagi ke Sulawesi. Nanti bulan Februari ya pokoknya sebelum puasa atau sesudah Lebaran. Terdekat ya itu. Ya, nggak capek Kak Cindy? Enggak sih, karena alhamdulillah ya tergantung waktu. Tergantung waktu. Ya, berarti cara ngejaga kesehatannya biar kita tetap fit itu gimana? Kan motoran tuh penting. Panas, hujan. Itu penting banget. Kita harus sering berolahraga yang pertama ya, walaupun aku jarang olahraga tapi harus disempetin untuk olahraga ya, minimal lari, bersepeda, itu harus terus minum vitamin itu sih. Dan alhamdulillah aku selama main motor
jarang dikasih sakit. Kalau masuk angin juga cuma semalam dong, kayak udah minum tolak angin udah selesai gitu, udah sembuh gitu. Kalau dari aku. Oke, berarti emang kesehatan juga penting ya. banget. Tuh. Oke, back to topic ya Kak Cindy tentang fresh graduate tadi. Nah, kalau dari Kak Cindy pribadi, Kak Cindy pernah nggak sih ada keinginan pengen jadi entrepreneur atau pengusaha gitu? Pengen banget lah. Itu emang kayak udah tertanam dalam diri karena dulu kan emang kayak ya kalau bisa nggak kerja di orang lain gitu. Pengen kita yang bisa ngerjain orang, bukan ngerjain jahil atau gimana ya, tapi kita yang punya karyawan, membuka peluang pekerjaan buat orang lain. Itu pengen banget sih kalau aku. Oke, berarti langkah apa yang seharusnya diambil gitu kalau pengen ngejurusnya tuh ke situ gitu. Kita pengen tadi istilahnya ngerjain orang lah gitu. Nah itu apa sih yang harus kita lakuin dulu? Apakah kita benar-benar harus ngumpulin dulu biaya buat kita ngebangun usaha? Itu yang pertama emang ya itu biaya, terus keberanian sih. Karena kan kalau usaha itu kita harus berani jatuh. Betul. Iya. Jatuhnya dulu kita harus nerima dulu, pahitnya dulu kita harus nerima dulu gitu. Kalau kita belum ngerasain pahitnya dulu nanti susah gitu. Karena kadang di usia-usia muda kita tuh terlalu pengen buru-buru. Aku pengen cepet sukses dengan cara yang instan dan itu tuh susah gitu. Nggak bisa, kita tuh harus menikmati dulu usahanya dengan harus pertama biayanya udah cukup, mentalnya kita harus udah siap juga kalau kita nggak kerja di orang lain kayak gimana. Yang pentingnya itu kita harus berani jatuh dulu. Yang namanya usaha itu kan berputar ya, nggak selalu di atas gitu. Apalagi usaha-usaha atau pekerjaan yang kita pegang sendiri itu cukup di bidangnya cukup banyak struggle, pasti kan kita harus siap gitu. Harus siap jatuhnya dulu sih. Berarti selain mempersiapkan finansial, kita juga harus mempersiapkan mental, diri kita sendiri. Siap nggak nih gitu. Dari aku. Nah, kita udah seru-seruan banget. Sudah ngobrol seru-seru banget ya tadi. Seru banget. Nah, biar lebih seru gimana kalau kita main game, Dik? Oke, berarti ada games nih. Betul, ada games. Apa itu gamesnya? Jadi gamesnya kita bakal nyebutin 2 pilihan, nanti Kak Cindy pilih, tapi jawabnya secara cepat. Oke, berarti kayak this or that lah. Iya, betul. Gitu kayak misalkan ilmu komunikasi atau apa gitu. Sini jawab apa gitu. Oke. Dari kamu? Siap Kak Cindy? Oke, siap. Oke. Pantai atau gunung? Pantai. Kuda hitam atau kuda putih? Kuda putih. Kuda poni atau kuda besar? Kuda besar. Oke. Matic atau manual? Manual. Motor sport atau motor bebek? Sport. Bu, touring jarak jauh atau city ride? Touring jarak jauh. Motor baru atau motor custom? Motor baru. Pasmina atau segi empat? Segi 4. Warna pastel atau bold? Bold. Hijab polos atau bermotif? Polos. Casual atau formal? Casual. Feminim atau tomboy? Tomboy. Makeup bold atau natural? Natural. Natural. Karir atau rumah tangga? Rumah tangga sambil berkarir mungkin bisa ya. Bisa saya bangin aja, bisa aja. Ya. Dress atau jeans? Jeans. Kerja kantoran atau remote? Remote. Kayak dari jarak jauh. Remote. Oke. Gaji besar atau passion? Passion. Teamwork atau kerja sendiri? Kerja sendiri. Jabatan tinggi atau lingkungan kerja yang nyaman? Lingkungan kerja yang nyaman. Oke, sekarang ke perkuliahan ya, kita flashback ke masa kuliah. Semoga masih ini ya. Kuliah pagi atau kuliah sore? Kuliah pagi dong. Nyatet atau diketik? Diketik. Presentasi kelompok atau individu? Individu. Kuliah online atau kuliah offline? Kuliah offline. Oke. Keren gak soal tepuk tangan buat Kak Cindy. Jawabnya cepet banget ya. Berarti konsisten gitu ya. Konsisten. Tegas gitu. Seawah. Iya, berarti tadi apa ya? Kak Cindy itu lebih suka lingkungan kerja yang nyaman daripada punya jabatan yang tinggi. Iya betul. Percuma jabatan kita tinggi tapi lingkungannya nggak nyaman.
Terus Kak Cindy juga ternyata pengen berumah tangga tapi sambil berkarir gitu ya. Iya, gimana ya? Susah ya. Tapi emang kayaknya gak ada batasan gitu ya. Kalau zaman sekarang gitu ya, udah banyak gitu wanita-wanita yang mereka berumah tangga tapi tetap menjalani karirnya di sini. Betul, udah banyak banget sih. Iya. Dan oke. Batuk. Batuk Pak Haji. Oke, gak kerasa Kak Cindy ini udah berapa lama ya kita Berapa tadi? lama nih? Sekitar segitulah. Kayak Kak Cindy segitulah. Gitu. Kita udah ngobrol bareng sama Kak Cindy. Mungkin terakhir nih, ada gak sih pesan Kak Cindy untuk teman-teman fresh graduate yang lagi bingung menentukan langkah setelah lulus kuliah? Pesan-pesannya. Pesan-pesannya paling kalau dari aku, kalian gak usah bingung ya. Terus kalian harus udah punya planning mulai dari sekarang. Arahnya mau kemana guys, itu aja sih. Kalau dari aku, jangan bingung, jangan insecure, harus berani. Dah, gitu aja kalau dari aku. Singkat? Ya, singkat saja. Singkat saja. Paham. Gak perlu banyak kata-kata ya, yang penting bukti nyata aja. Wow. Definisi itu dari Kak Cindy. Oke, obrolan kita hari ini tuh benar-benar penuh insight ya dari Kak Cindy, penuh inspirasi gitu dari tadi caranya gimana kita manage waktu pas kuliah, terus gimana jadi fresh graduate yang bisa outstanding gitu daripada teman-teman yang lain gitu. Terus juga kita jadi tahu gimana caranya kita berani tampil beda. Iya. Terus ya kalau ternyata sekarang tuh kita tuh gak perlu dengerin omongan orang lain gitu ya. Yang penting kita percaya diri ya kan, Dik? Iya, betul. Dan di balik konten-konten Kak Cindy yang mungkin keren, estetik, ternyata ada juga keriuhan dan ada teamwork di dalamnya gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Cindy udah nyempetin waktunya di sini, udah jauh-jauh ke Unikom. Betul. Dan tipsnya yang luar biasa. Semoga apa yang tadi dibahas bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Amin. Karena menurut aku Kak Cindy ini salah satu icon atau inspirasi lah gitu buat aku gitu, salah satunya biar bisa lebih outstanding gitu ketika sudah lulus nanti. Pokoknya Socaster, kalian jangan lupa untuk terus berkembang dan terus belajar. Dan jangan lupa untuk jadi diri sendiri. Betul. Betul. Selamat sukses untuk semua fresh graduate dan semoga kita selalu bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Oke, saya Andika Nur Fikri Ramadhani. Saya Kayla Zahra Aldawiyah. Terima kasih dan sampai jumpa.